Di tengah gemerlap kota London, di antara gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk jalanan, tinggal seorang anak kecil bernama Zaid. Ia baru berusia 8 tahun. Namun hatinya sebesar dunia. Zaid tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota bersama ayah, ibu, dan adiknya yang masih balita. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh dengan cinta dan kehangatan. Apartemen Zaid berada di kawasan pekerja, tempat di mana suara kereta dan lalu lintas tak pernah benar-benar berhenti. Dari jendela kecil kamar Zaid, ia bisa melihat pemandangan kota besar dengan lampu-lampu yang berkilauan di malam hari. Bagi Zaid, pemandangan itu bukan hanya sekedar kota yang sibuk, melainkan dunia penuh peluang, tempat di mana ia ingin tumbuh menjadi seorang yang berarti, meski keluarganya hidup dalam kesederhanaan. Ayah Zaid bekerja sebagai sopir taksi. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ayahnya selalu mengingatkan, "Zaid, jangan pernah takut untuk berbuat baik. Walaupun tidak ada yang melihat, Allah selalu bersama orang-orang yang jujur." Kata-kata itu melekat kuat di hati Zaid. Sementara itu, ibunya bekerja paruh waktu di sebuah restoran kecil. Di sela-sela kesibukannya, ibunya selalu memastikan Zaid dan adiknya mendapatkan pendidikan nilai-nilai Islam. "Nak, ingatlah," katanya pada suatu malam saat mereka duduk bersama di ruang keluarga. "Kita mungkin tidak punya banyak harta, tapi kejujuran dan iman itu lebih berharga dari apapun." Sore itu, langit London berwarna jingga. Zaid pulang dari sekolah dengan langkah kecil namun penuh semangat. Di tangannya ia membawa tas sekolah yang sudah usang, tapi selalu ia rawat dengan baik. Jalan pulangnya melewati taman kota yang ramai, tempat orang-orang berolahraga, berjalan-jalan dengan anjing mereka, atau sekedar menikmati sore yang sejuk. Saat melangkah di jalur taman, Zaid melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Di bawah sebuah bangku taman tergeletak sebuah kantong plastik transparan. Dari dalamnya ia melihat kotak-kotak mainan yang masih baru, lengkap dengan stiker harga yang mahal. Mata Zaid membelalak kagum. Itu adalah mainan-mainan yang selama ini hanya bisa ia lihat dari balik estalase toko. Ia berhenti memandang kantong itu dengan rasa ingin tahu. Temannya, Jack, yang kebetulan bersama Zaid, ikut melihat dan berkata, "Itu mainan mahal, Zaid. Kita ambil saja, siapa yang akan tahu?" Zaid menatap Jack dengan tatapan serius. "Tidak, Jack, ini bukan milik kita. Kalau kita ambil, itu sama saja mencuri." Jack mendesah tapi ia tidak memaksa. "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Dengan hati-hati, Zaid memungut kantong itu dan membawanya ke kantor pengelola taman. Petugas taman yang menerima kantong itu menatap Zaid dengan senyum kagum. "Kamu anak yang baik," katanya. "Tidak banyak orang yang mau melakukan ini." Beberapa hari kemudian, pemilik kantong itu, seorang ibu muda dengan 2 anak kecil, datang ke taman untuk mencari barangnya. Ketika petugas memberikan kantong itu kembali, ia terharu. "Siapa yang menemukan ini?" tanyanya. Petugas itu menceritakan tentang Zaid. Ibu muda itu begitu terkesan hingga memutuskan untuk mencari Zaid di sekolahnya. Ketika akhirnya ia bertemu dengan Zaid, ia berkata, "Terima kasih, Nak. Mainan ini adalah hadiah ulang tahun untuk anak saya. Tanpa kamu, mereka mungkin tidak akan menerimanya." Ia menawarkan Zaid salah satu mainan itu sebagai bentuk terima kasih. Namun Zaid menolak dengan sopan. "Tidak perlu, Bu. Saya senang bisa membantu." Kejadian itu menjadi perbincangan hangat di sekolah. Guru-guru memuji Zaid atas kejujurannya. Namun bagi Zaid, ia tidak merasa telah melakukan sesuatu yang luar biasa. "Saya hanya melakukan apa yang benar," katanya dengan rendah hati. Sore itu, hujan rintik-rintik membasahi jalanan di kota London. Zaid baru saja selesai mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan berjalan pulang dengan tas yang menggantung di bahunya. Jalanan basah dan orang-orang bergegas mencari tempat berteduh. Di halte bus dekat pusat kota, Zaid berhenti sejenak. Ia menunggu lampu lalu lintas berganti hijau untuk menyeberang. Pandangannya tiba-tiba tertuju pada sebuah benda kecil hitam yang tergeletak di dekat tiang lampu. Ia berjalan mendekat dan memungutnya. Itu adalah sebuah dompet kulit, terlihat mewah dan penuh dengan isi. Zaid membuka dompet itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat uang tunai, kartu-kartu kredit,
dan sebuah kartu identitas bertuliskan nama Andrew Thompson. Melihat isi dompet itu, seorang pria dewasa mungkin akan tergoda untuk mengambilnya. Namun tidak bagi Zaid. Dalam hati kecilnya ia teringat pesan ayahnya. Kejujuran adalah harta yang lebih berharga daripada apapun. Beberapa anak remaja yang kebetulan berada di halte bus melihat Zaid memegang dompet tersebut. Salah satu dari mereka berkata, "Hei, itu pasti banyak uangnya. Ambil saja untuk beli barang yang kamu suka." Namun Zaid menjawab dengan tenang, "Tidak, ini bukan milikku. Kalau aku ambil, aku akan kehilangan sesuatu yang lebih besar dari uang, yaitu kepercayaanku kepada Allah." Ia kemudian memutuskan untuk mencari cara mengembalikan dompet itu. Melihat kartu nama yang ada di dalamnya, ia meminta bantuan seorang penjaga toko di dekat halte untuk menghubungi nomor yang tertera. Penjaga toko itu menelpon pemilik dompet, dan tak lama kemudian seorang pria dengan jas rapi datang tergesa-gesa ke lokasi. "Apakah ini dompet Anda, Pak?" tanya Zaid sambil menyerahkan dompet itu dengan kedua tangannya. Andrew Thompson, seorang pengusaha sukses, memeriksa dompet itu dengan wajah lega. "Ya, ini dompet saya. Terima kasih, Nak. Kamu tahu, ini berisi dokumen-dokumen penting yang sangat saya butuhkan." Andrew kemudian merogoh saku jasnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Ini untukmu sebagai ucapan terima kasih." Namun Zaid menggeleng dengan sopan. "Saya tidak melakukannya untuk uang, Pak. Saya hanya ingin mengembalikan apa yang bukan milik saya." Andrew terdiam, terpana oleh kata-kata sederhana itu. Seorang anak kecil telah menunjukkan kejujuran yang begitu tulus, sesuatu yang jarang ia temui di kota besar ini. Malam itu, Andrew duduk di apartemennya yang luas di pusat kota. Ruangan itu dipenuhi dengan furnitur mewah. Pemandangan kota terlihat jelas dari jendela besar, namun hatinya terasa kosong. Kata-kata Zaid terus terngiang di telinganya. "Saya hanya ingin mengembalikan apa yang bukan milik saya." Andrew adalah seorang pria yang terbiasa hidup dalam dunia kompetitif bisnis. Keuntungan dan kekayaan adalah prioritasnya. Namun malam itu ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari tahu tentang nilai-nilai kejujuran dalam Islam, agama yang disebut Zaid dengan penuh keyakinan. Ia membaca bagaimana Islam menekankan pentingnya kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab sosial. Semakin ia membaca, semakin ia merasa tersentuh. Andrew tidak bisa tidur malam itu. Ia teringat bagaimana selama ini ia sibuk mengejar kekayaan tanpa memikirkan dampaknya pada orang lain. Ia merasa malu pada dirinya sendiri, seorang pria dewasa yang telah kehilangan makna hidup, namun diingatkan oleh seorang anak kecil yang hidup dalam kesederhanaan. Keesokan paginya, Andrew memutuskan untuk menemui keluarga Zaid di apartemen mereka. Dengan bantuan alamat dari penjaga toko, ia tiba di sebuah bangunan tua di pinggiran kota. Ia disambut oleh Ibu Zaid yang dengan ramah mempersilahkannya masuk ke dalam. "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih," kata Andrew kepada Ibu Zaid. "Anak-anak telah mengajarkan sesuatu yang sangat penting kepada saya, bahwa kejujuran dan kebaikan masih ada di dunia ini." Andrew kemudian bertanya, "Apa yang bisa saya lakukan untuk membalas kebaikan Zaid?" Namun Ibu Zaid hanya tersenyum. "Zaid tidak membutuhkan apa-apa, Pak. Kami selalu mengajarkan bahwa kebaikan itu dilakukan karena Allah, bukan untuk mendapatkan balasan dari manusia." Percakapan itu semakin menyentuh hati Andrew. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, bukan hanya untuk Zaid, tetapi untuk masyarakat di sekitar mereka. Dalam hatinya ia merasa bahwa inilah saatnya untuk menggunakan kekayaannya demi membawa manfaat bagi orang lain. Bagian 5. Proyek kebaikan Andrew. Setelah pertemuannya dengan Zaid dan keluarganya, Andrew merasa ada panggilan dalam hatinya untuk berbuat lebih banyak. Ia tidak bisa melupakan apartemen kecil Zaid yang sederhana, namun penuh dengan kehangatan dan nilai-nilai luhur. Andrew yang selama ini hidup dalam kemewahan tanpa arti, merasa bahwa inilah waktunya untuk menggunakan kekayaannya untuk sesuatu yang lebih besar. Di kantornya, Andrew mulai merancang sebuah proyek yang tidak hanya akan membantu keluarga Zaid, tetapi juga komunitas di sekitar mereka.
Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah pusat komunitas yang akan menjadi tempat belajar, bermain, dan berkumpul bagi anak-anak dan keluarga kurang mampu di kawasan itu. Pusat ini juga akan mencakup perpustakaan, tempat belajar agama, dan ruang terbuka hijau untuk berbagai kegiatan. Ketika ide ini disampaikan kepada timnya, beberapa orang menganggapnya tidak perlu. Kenapa Anda harus repot-repot, Tuan Andrew? Ini tidak akan memberikan keuntungan finansial, kata salah satu asistennya. Namun Andrew menjawab dengan tegas, tidak semua yang berharga bisa diukur dengan uang. Anak kecil bernama Zaid mengajarkan saya akan hal itu. Andrew kemudian kembali menemui keluarga Zaid untuk meminta izin menggunakan nama Zaid sebagai inspirasi untuk proyek tersebut. Saya ingin menamakan pusat komunitas ini Cahaya Kecil karena kejujuran dan kebaikan Zaid adalah cahaya yang menerangi hati saya, kata Andrew. Ibu Zaid terharu mendengar hal itu. Dengan mata berkaca-kaca ia berkata, Pak Andrew, kami tidak pernah menyangka tindakan kecil Zaid bisa memberikan dampak besar ini. Semoga Allah memberkahi usaha Anda. Proyek pembangunan pusat komunitas dimulai. Namun seperti halnya kebaikan besar, rencana ini juga menemui rintangan. Beberapa orang di lingkungan sekitar meragukan niat baik Andrew. Mereka berpikir bahwa ia hanya mencari popularitas atau memiliki tujuan tersembunyi. Di sekolah, Zaid juga mulai menghadapi ejekan dari beberapa temannya. Hei Zaid, sekarang kamu terkenal ya, jadi pahlawan si kaya Andrew, cemooh seorang anak. Zaid hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang, aku hanya melakukan apa yang diajarkan oleh agama saya. Kebaikan itu bukan untuk mendapatkan pujian, tapi karena itu yang benar. Namun Zaid mulai merasa sedikit terbebani. Ia tidak pernah bermaksud menjadi perhatian banyak orang. Ia hanya ingin hidup sederhana dan melakukan kebaikan kecil yang ia bisa. Di malam hari, ia bercerita kepada ibunya, Bu, kenapa orang-orang tidak percaya pada kebaikan? Ibunya mengusap kepala Zaid dengan lembut. Nah, terkadang kebaikan itu seperti lilin kecil di ruangan gelap. Tidak semua orang langsung melihat cahayanya, tetapi teruslah bersinar, Allah akan menolongmu. Sementara itu, Andrew juga menghadapi tekanan dari rekan-rekannya di dunia bisnis. Beberapa mitra kerjanya mempertanyakan waktu dan uang yang ia habiskan untuk proyek ini. Namun Andrew tetap teguh. Ia merasa bahwa inilah cara untuk menebus hidupnya yang selama ini hanya berpusat pada dirinya sendiri. Setelah berbulan-bulan kerja keras, pusat komunitas itu akhirnya selesai dibangun. Pada hari peresmiannya, ratusan orang hadir, termasuk anak-anak dari lingkungan sekitar, keluarga Zaid, dan bahkan beberapa pejabat lokal. Andrew berdiri di depan mikrofon, dengan Zaid di sampingnya. Dalam pidatonya ia berkata, hari ini adalah hari yang istimewa, bukan karena saya, tetapi karena seorang anak kecil yang bernama Zaid. Ia mengajarkan saya bahwa kejujuran, meski terlihat sederhana, bisa mengubah hidup seseorang. Pusat komunitas ini bukanlah tentang saya, ini adalah tentang bagaimana kita semua bisa menjadi cahaya kecil bagi orang lain. Zaid tersipu malu, tapi senyumnya merekah. Ia merasa bahagia, bukan karena dirinya dipuji, tetapi karena ia tahu pusat ini akan membantu banyak anak yang lain belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang baik. Pusat komunitas itu menjadi tempat di mana anak-anak bisa bermain, belajar, dan berbagi cerita. Di perpustakaan, sebuah plakat kecil dipasang di dinding bertuliskan, kebaikan yang kecil, jika dilakukan dengan hati yang tulus, bisa membawa perubahan besar. Terima kasih kepada Zaid, cahaya kecil di kota besar ini. Hari-hari berlalu dan pusat komunitas Cahaya Kecil mulai menjadi jantung baru bagi masyarakat di kawasan itu. Setiap pagi anak-anak datang ke sana untuk belajar. Perpustakaan penuh dengan suara tawa kecil dan halaman buku yang dibuka. Ruang bermain menjadi tempat di mana perbedaan dilupakan. Anak-anak dari berbagai latar belakang bermain bersama tanpa memandang agama, ras, atau status sosial.
Zaid, meskipun masih seorang anak yang kecil, sering menghabiskan waktunya di sana untuk membantu teman-temannya. Ia mengajarkan pelajaran-pelajaran sederhana seperti membaca dan berhitung kepada anak-anak yang lebih muda. Keberadaannya tidak hanya menjadi contoh, tetapi juga sumber semangat bagi anak-anak yang lain. Salah satu anak yang sering datang adalah Jack, temannya Zaid yang dulu mengusulkan untuk mengambil uang dari dompet Andrew. Jack mulai berubah sejak melihat dampak kejujuran Zaid. Suatu hari Jack berkata, "Zaid, aku dulu berpikir kamu itu bodoh karena mengembalikan dompet itu. Tapi sekarang aku mengerti, kamu tidak hanya menyelamatkan dompet, tetapi juga mengubah hidup banyak orang, termasuk hidupku." Tidak hanya anak-anak, para orang tua di lingkungan sekitar juga mulai merasakan manfaat pusat komunitas itu. Ada kelas untuk belajar keterampilan baru seperti menjahit dan memasak yang membantu banyak keluarga mendapatkan penghasilan tambahan. Andrew sering datang berkunjung untuk melihat perkembangan pusat itu. Setiap kali melihat senyuman di wajah anak-anak, ia merasa bahwa keputusan untuk membangun tempat ini adalah hal yang terbaik yang pernah ia lakukan. Namun tidak semuanya berjalan mulus. Beberapa pihak yang awalnya meragukan niat Andrew mulai menyebarkan gosip bahwa pusat komunitas itu hanya untuk kepentingan promosi bisnisnya. Suatu hari seorang jurnalis yang datang untuk meliput pusat komunitas tersebut. Dalam wawancara dengan Andrew, ia bertanya dengan nada skeptis, "Tuan Andrew, Anda seorang pengusaha sukses. Apakah proyek ini hanyalah strategi pemasaran untuk meningkatkan citra Anda?" Andrew menjawab dengan tenang, "Pusat komunitas ini tidak ada hubungannya dengan bisnis saya. Ini adalah cara saya membalas pelajaran yang saya dapat dari seorang anak kecil yang bernama Zaid. Ia mengingatkan saya bahwa dunia ini membutuhkan lebih banyak kejujuran dan kebaikan. Jika ada yang menyebutnya ini promosi, maka saya hanya ingin mempromosikan nilai-nilai itu." Jawaban Andrew menjadi viral di media sosial. Banyak orang yang sebelumnya meragukan niatnya mulai mendukung proyek tersebut. Meskipun pusat komunitas cahaya kecil berkembang pesat, ujian datang dari arah yang tak terduga. Pada suatu malam, badai besar datang melanda kota. Angin kencang dan hujan deras menghantam bangunan-bangunan di sekitar kawasan itu, termasuk pusat komunitas. Keesokan harinya, Zaid dan keluarganya mendengar berita bahwa sebahagian atap pusat komunitas itu runtuh akibat badai. Beberapa fasilitas penting seperti perpustakaan dan ruang belajar rusak parah. Anak-anak dan keluarga yang sering datang ke sana merasa sedih. Andrew segera datang untuk melihat kerusakan. Hatinya berat saat melihat tempat yang ia bangun dengan penuh cinta kini dalam kondisi memprihatinkan. "Kita akan memperbaikinya," katanya tegas. "Tempat ini tidak boleh berhenti membawa kebaikan." Namun biaya perbaikan yang dibutuhkan sangat besar. Andrew menyadari bahwa ia tidak bisa melakukannya sendiri. Ia memutuskan untuk mengadakan penggalangan dana dengan melibatkan masyarakat luas. Melihat kondisi ini, Zaid merasa ia juga harus membantu. Ia mengajak teman-temannya untuk membuat poster-poster sederhana bertuliskan, "Bantu kami menjaga cahaya," dan menyebarkan di sekitar lingkungan mereka. Zaid bahkan mendonasikan uang sakunya yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Kampanye ini menarik perhatian banyak orang, tidak hanya dari lingkungan setempat, tetapi juga dari seluruh kota. Orang-orang terinspirasi oleh semangat Zaid dan Andrew. Donasi mengalir, baik dari individu maupun perusahaan. Bahkan beberapa komunitas muslim lokal turut memberikan sumbangan sebagai bentuk solidaritas. Setelah beberapa minggu kerja keras, pusat komunitas itu berhasil diperbaiki dan dibuka kembali. Hari peresmian ulang itu dipenuhi dengan rasa syukur dan haru. Dalam pidatonya, Andrew berkata, "Hari ini saya menyaksikan bahwa kebaikan adalah rantai yang tidak pernah putus. Dari seorang anak kecil yang bernama Zaid, kebaikan itu menyebar ke seluruh kota. Apa yang terjadi hari ini adalah bukti bahwa bersama-sama kita bisa menjaga cahaya itu tetap menyala." Pusat komunitas cahaya kecil kini berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Tempat ini tidak hanya menjadi simbol kejujuran dan kebaikan, tetapi juga harapan bagi orang yang mencari makna hidup di tengah hiruk-pikuk kota besar. Zaid, meskipun hanya seorang anak kecil, ia telah menunjukkan kepada dunia bahwa cahaya kecil, jika dijaga dengan hati yang tulus, mampu menerangi kegelapan yang paling dalam. Dan itulah sedikit cerita tentang Zaid dan Andrew. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu'alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.